acara pakai berlian. Ada program acara yang dibahas Betty Susu paha. Nah, itu kata Farhad. Saya nggak tahu kemana arahnya itu. Udah teman-teman. Oke Bang Rafan, mungkin terkait ya apa yang Dinazin sendiri update-nya saat ini seperti apa dalam kondisi yang begini ya. Medina Zain kemungkinan besar 80% kalau hitungan saya akan rujuk dengan Lukman. Tuh ya. Cuma ada syarat yang diminta Medina kepada saya. Saya kasih bocorannya, tidak apa-apa. Nah, Medina minta agar ke depan tidak ada lagi kegaduhan di rumah tangga. Apakah dugaan perselingkuhan, apakah KDRT, walaupun Medi dan Lukman sudah ketemu saya. Tapi posisi Medi belum stabil. Tapi belum stabil bukan berarti dia tidak sadar. Apa yang dia sampaikan itu ada yang memang saya lihat fakta dan ada juga yang barangkali perlu untuk saya pertimbangkan. Jadi kalau Dennis bilang, wah dia itu pengakuan, dia ingin mengadukan berarti dia tidak sakit lah. Dia nggak ngerti gitu. Ini orang sudah mulai membaik. Lalu kemudian diberi program healing. Baru kemudian Senin yang lalu dia sudah kontrol ke rumah sakit jiwa. Nah, pulang dari kontrol itulah dia telepon saya. Dia mengatakan, Bang, Lukman mau merujuk saya. Nah, lalu kemudian saya ingin agar tidak terjadi lagi keributan di rumah tangga, dugaan perselingkuhan, itu seperti apa? Itu lagi saya format. Nah, jadi saya ingin dan berdoa bisa Medina membaik, sehat dan rujuk dengan Lukman. Sehingga mereka menghadapi masalah ini bersama-sama. Jadi saya ingin mendorong dan bisa saya katakan Lukman menyanggupi dan kelihatannya 80% itu nanti mereka akan bersatu kembali di bawah pengawasan dan kontrol saya. Karena kita sudah bersepakat mereka minta saya untuk jadi kuasa hukum usaha dan keluarga mereka. Jadi begitu ya. Nah, berikutnya tentang orang-orang yang selama ini menghujat dia, baik Lukman, baik Medi, oleh saudara Dennis, ya, yang saya lihat di situ keterlaluan. Nah, itu juga Medi dan Lukman sudah katakan akan membuat laporan polisi. Nah, kemudian Lukman mengatakan, Bang, keluarga saya, apakah Ayu, Rahma, Sarah, Azhari, semuanya itu tidak mencampuri urusan rumah tangga saya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa keluarga Azhari tidak mendukung bersatunya Medi dan Lukman, itu keliru besar. Bahkan mereka berdoa agar dipersatukan dan itu diproses hukum. Begitu. Bang, ini terkait yang rujuk soal rencana rujuk tadi, itu ada perjanjian hitam di atas putih itu nggak sih? Nggak apa-apa lah Medi ya, saya omongi. Ya. Karena sebagai abang, saya menjaga keduanya. Kenapa ini saya buka? Supaya ke depan, kalau ada pelanggaran dari salah satu pihak, saya nggak disalahkan. Jadi saya mencoba mempersatukan mereka. Medina harus berbuat apa, Lukman harus berbuat apa. Itu sedang saya format. Sambil menunggu pulihnya Medina. Begitu pulih, dua-dua ini akan fight. Nah, begitu. Oke, tapi saat ini kondisi kesehatan Medi sendiri makin membaik terus, dan salah satu dari mitra bisnis dia yang juga klien tetap saya sekitar 3,9 miliar. Insya Allah akhir bulan ini diselesaikan.
dan yang lain-lain menyusul akan diselesaikan. Bahkan ada upaya dari pihak keluarga terutama Lukman untuk 65 juta itu dikembalikan kepada Uya Kuya. Tapi karena ini sudah masuk dalam rangka due process of law, proses hukum, itu percuma saja kalau dikembalikan karena dia sudah buat laporan. Nah, tinggal nanti pembuktian ini pidana atau perdata. Tapi sampai ke sana sudah ada arah itu. Nah, lalu kemudian saya juga heran kok saya dibawa-bawa dalam persoalan ini. Pinjam uang saya, itu semua yang buat Medi bukan saya. Ya. Jadi jangan dikira saya pinjamkan uang terus saya akan tarik 150 juta. Saya heran ini Denisnya maunya apa? Nggak sebut-sebut nama lagi, bilang aja Rasman, rentenir. Kan enak. Rasman buat pinjaman uang besar sehingga memeras. Nggak sebut-sebut nama saya. Jadi saya bilang terakhir kali lah ini saya minta tolong supaya Danis Chagesta ini, Danis Chagesta, supaya kalau bicara terang-terang. Begitu juga dengan Richard Lee, review, bicara terang-terang. Jangan bicara tidak terang. Sebut nama Rasman. Kalau nggak bisa Rasman, Lasman. Iya kan? Loh, saya ngomong fakta kan. Jadi terakhir, kalau mau bicara sebut nama Rasman. Jangan bang bertanya, bang istri abang ada 7, abang memeras-meras. Memeras siapa? Bilanglah. Iya kan? Karena dua-dua ini saya tengok cadel ini. Richard Lee, Danis Chagesta. Menyebut-nyebut nama Rasman, tidak mau. Tapi bang, di mana bang? Sebut saja. Jadi kalau uang itu murni dari Medi. Dan uang itu uang istri saya, ya uang saya juga. Yang buat itu pun dia, bang bantu saya ganti sekian. Ya terserah kamu. Tapi kok itu di-up gitu. Di-up. Ini kayak orang, kami yang punya forum data intelektual FBI, ini kayak FBI beneran ini. Tapi Danis Chagesta, kau tunggu bagianmu. Banyak sudah data-data yang sudah aku kumpulkan untuk menjeratmu ke proses hukum. Proses hukum. Yang menyebut-nyebut saya pun memeras. Rasa-rasa debt collector. Rasa-rasa debt collector. Tunggu bagianmu. Kau yang menjerit-jerit, minta tolong nggak bisa terkencing-kencing, saya tolong. Kau lupa diri, nanti berurusan sama Rasman. Nggak bisa Rasman, Lasman. Kalau orang ada suku kami di Sumatera Utara tuh nggak bisa nggak bisa nggak bisa. Jadi nama saya itu Rasma. Rasma, kalau nggak Lasma, kalau nggak Rasman, yang mana aja boleh. Tunggu bagianmu. Terakhir saya ingatkan. Sebut namaku Rasman. Jangan Hotman Haris Hutapi aja, Rasman Arif. Ya, saya ngomong apa adanya nih, bukan ada apanya. Kita orang Batak nih. Dia menyebut ikan mujair ribut se Indonesia. Ya, bagi dia, bagi ketua umum FBI, ikan mujair itu hama, itu versi dia. Kenapa pula harus dipersalahkan itu? Ilustrasi dari Bung Leo ini bukan merendahkan orang memakan ikan mujair, bukan. Ada orang yang bangga selalu katanya makan ikan salmon. Dia menyebut federasi Batak intelektual, federasi salmon taruh di sini, kan itu. Artinya bukan kau saja yang bisa makan salmon, kita pun bisa mulai kecil. Itu maksud dia. Dia mengilustrasikan di desa-desa itu ada ikan mujair. Ikan mujair ini dimakan orang. Cuma ikan mujair ini kalau di sana dianggap misalnya, atau mungkin sebagian orang, hama itu bukan merendahkan, maksudnya bukan itu. Dia tidak usah dibibit pun dia hidup. Ini ada sungai, tidak usah kita tanam, kita kasih bibit pun dia hidup. Nah, hama dalam pengertian kalau ada, kita ini sudah berlaku sehat nih di lingkungan hidup kita, rumah tinggal kita. Oke? Kita merasa sudah bersih, tahu-tahu ada kuman di situ. Itu maksudnya. Maksudnya hidup di situ hama itu bukan pengertian negatif. Dia mudah hidup di mana saja.
Sedangkan salmon itu adanya nun jauh di sana. Itu maksudnya, begitu ya? Betul. Itu mesti saya luruskan. Jangan dibelok-belok Osman Pakis Utapea. Yang persoalan kau dengan urusan dengan iklim hakim, kau belok-belok ke urusan ikan mujair. Tantangan saya mobil Lamborghini nggak kau tahu jawab-jawab. Rumah kau Richard yang besar itu di Palembang mana? Mana? Kalau dibilang kalau mau beli, beli saja. Lah. Kan katanya saya minta 5 juta. Kalau enggak 1 juta saya marah-marah. Sekarang saya tawar ke Lamborghini. Nah mana Lamborghini-mu itu? Kalau kurang nanti 100.000 saja di atas meja, uang saya itu sama kau. Nah Richard ngomong ke saya dulu, besar kali rumahnya. Nggak tahu saya di mana rumah itu sekarang. Yang saya tengok rumahnya kecil. Saya datang ditangkap, dia jari tolong. Saya datang menolong. Itu yang saya lihat kecil sekali. Pantasan mudah mengangkat dia dari rumah itu kecil. Nah, itu pandangan saya. Jadi kalau kau Richard kolaborasi, terus ada lagi di situ. Itu ya, Farhad Abbas itu komentar dia. Di mana kuliahnya? Siapa temannya? Habis DPRD emang bisa buat gelar-gelar. Ini orang bego, pintar atau apa ini saya tanya nih. Apa urusan saya ngurus kasih tahu sama Farhad di mana saya kuliah, di mana saya dokter, di mana saya master, di mana saya SH. Emang siapa kau harus saya lapor-lapor? Urus partai pandaimu. Kawan kamu sekarang kan ada Danis Cahyesta, Osman Pakis Utapea, Richard Lee, itulah kawan-kawan Farhad. Bukan Rasman. Tapi kau ingat dulu kau begini-begini Farhad. Ada pengacara pakai berlian. Ada program acara yang dibahas Betty Susu, paha. Nah, itu kata Farhad, saya nggak tahu kemana arahnya itu. Nah, yang kedua dijawab sama Hotman Paris. Ada orang berangkat ke Singapura pakai pesawat Lion kelas ekonomi, begini. Terus itu yang suka berribut-ribut sekarang berkawan. Terserah. Ini sekarang ini kalau mereka mau, harusnya Richard Lee pakai 2 pengacara itu. Iya kan? Benar nggak Pak Rusdi? Siap, betul. Pimpinan Siap. tim hukum penanganan administrasinya ini Pak Rusdi, sekretarisnya Bung Binto, dan koordinator tim utama adalah Bung Leo Sumorang. Bu Aliana itu wakil ketua, dibantu oleh tim-tim yang lain di sini. Nih ada Bung Banua nih, Hasibuan nih. Apa yang mau saya katakan? Tampil kau Hotman, datang kau Farhad, baru seru persoalan gugatan ini. Kan enak kalau kalian mau bersatu. Jadi urusan, kembali kepada urusan Medi tadi, urusan 100 juta di up terus naik, urgensinya apa? Nah dia kan merasa kebal hukum kan, padahal kita ini paling jago cari celah hukum, udah banyak celahnya. Cuma saya menunggu Medi, ya Allah sehatkan Medi supaya bareng-bareng sekali laporkan. Nah itu ya, jadi Medi, saya udah bilang sama kalian, Medi ini persoalannya hanya 6-7 M aja kok. Dia masih punya aset 40 M. Dan itu masih berjalan gitu. Nah, sedangkan urusan Tengku itu kasihan. Saya ini Bang bantu perusahaan kita bekerja sama kok. Luf, aduh. Sampai luf gitu loh. Ribut dia sama istrinya, kan kasihan dia. Jadi ini orang, dia ini sampai pergi nyari kediaman Medina, sampai pergi mau ketemu sama Mama Medina. Ini orang dalam rangka apa ya? Kalian saja wartawan nggak sampai seperti itu, apalagi dia belum wartawan, kartu juga nggak punya. Kalau ini kulaporkan kena dia, tapi capek lah aku ngurusi anak ini. Bangun tidur dari tempat tidur bahas saya, baju pun you can see. Mau maaf cerita, ini pun gede. Saya tak suka pula saya yang gede-gede, takut saya itu. Yang saya tahu gede itu kelapa Pak. Apalagi gedenya itu kayak buah, tahu nggak? Pepaya. Begini dia. Kalau istilah kami bongkar mesin itu di kampung. Kalau udah bongkar mesin begini dia. Tiarap dia. Kalau laki-laki dia ada istilah kami begini alip gitu. Begini wow katanya. Bukan mengimitasi, bukan kita mendiagnosa merendahkan agama, tidak. Kira-kira begitu. Saya kalau mau komen tentang saya, kasihlah satu tempat. Jangan di atas tempat tidur. Masa bangun tidur yang terbayang dia Azman? Ngeri juga saya ini.
Jangan-jangan saya dibawa mimpi nih. Ada pula di situ lagi saya mau mendaftar yang ke-8, enggak disebut. Kalau dia bilang, Bang Kasman saya mau mendaftar, saya datangi kau. Oh mau saya, mau kali saya. Saya pingin macam mana jagonya nih. Kalau dia mau jadi istri ke-8, kan kalau memang ke saya arahnya itu Danis, ayo. Nggak usah kau yang daftar, saya yang datang. Sur kali saya nengok kau. Kita coba siapa yang jago nih. Urusan yang itu gitu loh. Nah, walaupun kau bukan tipe saya paksa-paksakan lah itu. Istri saya ada yang WA saya. Bang, tawar terima saja itu kalau arahnya ke abang katanya. Walaupun tidak tipe abang, biniku pun tahu dia nggak tipeku. Cuma aku paksakan lah ini, walaupun cinta ini ada namanya cinta dipaksa. Wah, enggak apa-apa. Setelah dirasa lengket gitu kan. Tapi ini saya nggak menuduh ke Danis. Cuma dia bilang di postingnya, ada benar nggak? Ingin mendaftar. Tapi bukan ke saya. Cuma seandainya Danis bilang, Bang, saya mau mendaftar yang ke-8, saya kejar. Yang penting syaratnya jangan mahal-mahal. Ya kan? Karena ini tidak tipe. Kalau suka di hati kan berapa pun kita bayar, Bos. Oke, apa lagi? Cukup ya? Cukup. Satu lagi mungkin soal Apa? Medina nih, Lukman sendiri sering jenguk gak sih? Lukman sudah jenguk belum? Sudah ketemu saya. Saya bertemu mereka, saya nasihati. Jujur aja istri saya itu, dia kan orang kesehatan juga. Masih belum pulih. Kan kita bisa pantau. Jadi kalau saya ketemu dia atau klien saya bawa itu istri yang mengerti kesehatan. Ini pura-pura atau apa ya? Saya tanya dokter, bilang dokter enggak. Saya tuh aman. Kita ngomong yang blank. Contoh, kami lagi ngomong serius nih dengan Lukman ini. Dia tiba-tiba berdiri. Bang, saya mau pipis. Loh, gimana? Oh iya, abang lagi ngomong ya. Bolak-balik gitu. Kasihan. Badan kurus. Obatnya ditunjukkan semua ke saya. Istri, kan anak saya 2 dokter. Istri saya tanya, memang ini obat? Diminum depan saya. Masa sakit orang pura-pura? Terus dibilang dikunci dari luar. Kenapa bisa keluar? Jadi kalau dikunci, makannya macam mana? Orang di penjara aja dikunci dari luar, Pak. Terus makannya apa? Mati lah dia kalau nggak makan. Jadi ini aneh-aneh gitu. Cuma maunya di komentarnya Bu Ida ini. Apa rusak lu? Di komentarnya Bu Ida Elidanetti seru ini. Ayo, Dennis, kau komentar ke Ibu Elidanetti yang bilang Hotman Paris itu sudah seperti apa katanya? Seperti Germo. Sudah biadab. Coba pancing nih Bu Elidanetti ini. Baru kau tahu rasa sama dia. Jangan sama Kasman. Tapi kalau itu mau kau daftar nomor 8. Kau jemput kau. Kau jemput. Nah, coba dulu tanya ke dia. Apakah itu arahnya ke saya? Kalau dia mau, ayo kalian menyaksikannya. Cuma syaratnya masuk Islam dia. Islam nggak dia? Saya nggak tahu. Hah? Belum pernah sholat bareng juga. Hah? Bukan, saya nggak tahu. Mudah-mudahan Muslim. Kalau Muslim, alhamdulillah. Bukan saya marah. Iya, harus akidah sama saya dong. Ayo. Kalau akidah, ayo, bilanglah. Mahar kita siapkan. Nggak apa-apa Mi, karena udah keterlaluan dia. Biarin aja dulu. Ya, istri saya udah marah itu. Ya, Oke. cukup ya. Ternyata tinggal persidangan aja, Bang. Audio Jungle.